Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendy Junaidi. Dan di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bukunya adalah di tahun edisi 2018. Kelas 12 SMA atau MA. Kemudian seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. KI dan KD-nya adalah yang pertama menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar, dan yang kedua dalil-dalil tentang qada dan qadar. Yang ketiga kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir, yang keempat macam-macam takdir. Dan langsung saja kita ke pembelajaran qada dan qadar. Qada dan qadar ini menurut pengertian bahasa, qada adalah menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah qada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan, dan menurut istilah qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dan pengertian dari qada dan qadar ini ada beberapa ulama yang menyamakan bahwa qada dan qadar ini pandangan yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Qur'an seperti firman Allah sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tajdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahimnya, yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 13. Dan juga ada pandangan yang membedakan antara qada dan qadar, mendefinisikan bahwa qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Dan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuai dengan ilmu dan hendaknya. Dan ada hadis firman Allah satu lagi tentang qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surah Al-Furqan ayat 25, surah 2. Iman kepada qada dan qadar ini artinya percaya dan yakin sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya untuk iman kepada qada dan qadar. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar ini adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta
kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap orang Islam wajib mengimani qada dan qadar ini, yang baik ataupun yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hajj ayat 22 surah 70. Dan di sini ada beberapa prinsip iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Dan yang kedua, ada juga prinsip iman kepada semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, yang lain adalah makhluk. Dan yang kedua, ada dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qada dan qadar melalui firman-firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama, ada dalil Quran, dan yang kedua ada dari dalil as-sunnah, hadis Rasulullah SAW. Dari hadis diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dia menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Jadi di sini menjelaskan tentang kita sebagai manusia itu harus berusaha dan berikhtiar. Jangan cuma menunggu kapan kita mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus dituntut untuk berusaha dan berikhtiar semampu kita, semaksimal kita. Dan yang ketiga, ada kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Laki-laki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman pula kepada qada yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini tadi bahwa ada sebuah sahabat Rasulullah SAW mendatangi beliau yang berpakaian putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, ilham, ihsan, dan tentang keimanan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menjawab, kita harus percaya kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk, yaitu malaikat-malaikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, kita juga harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Siapa yang tidak ridho dengan kodokku dan kodarku, dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Jadi kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, kita tuh harus belajar dengan sabar, ikhtiar, berusaha yang semaksimal mungkin. Kita harus belajar sabar untuk menunggu sesuatu yang baik untuk diri kita nanti. Dan yang terakhir ada macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mu'allaq, dan yang kedua ada takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, misalnya seorang siswa. Dan di sini yang dimaksud takdir mu'allaq itu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi takdir ini yang sangat berkaitan dengan usaha-usaha manusia, seperti contohnya seseorang yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia harus dengan tekun belajar dan usaha mempelajari ilmu-ilmu pertanian untuk agar menjadi kenyataan dia yang ingin menjadi insinyur pertanian tadi. Takdir mubram adalah takdir yang menjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Jadi di sini yang dimaksud takdir mubram adalah takdir pada diri kita sendiri yang tidak dapat diusahakan atau yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh diri kita sendiri. Jadi apa yang sudah diberi Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, yaitu sudah yang untuk diri kita sendiri, bukan kita nggak bisa untuk merubah-rubah itu lagi. Yaitu misal contohnya ada orang yang dilahirkan dengan mata yang sipit, atau dilahirkan dengan kulit yang hitam, atau kecacatan fisik. Ya, itu yang dimaksud dengan takdir mubram. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.